Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Janderson, peserta Latsar CPNS Angkatan 39 Kelompok 3 dalam pengerjaan tugas materi diklat analisis isu kontemporer agenda 1. Isu-isu yang muncul di daerah kita yang menjadi perhatian masyarakat banyak, dan kenapa isu itu muncul dan bagaimana menjelaskan kepada masyarakat sehingga tidak berdampak negatif kepada masyarakat antara lain. Seperti yang banyak kita lihat dan kita dengar saat sekarang ini di media sosial seperti Facebook dan sampai dikirim ke grup-grup WhatsApp kasus penculikan anak di bawah umur. Anak-anak yang diculik tersebut dibunuh dan diambil organ tubuhnya untuk dijual ke luar negeri. Hal seperti ini menjadi bahan perbincangan di kalangan orang tua dan lingkungan kita, bahkan sampai ke telinga anak-anak di jenjang pendidikan sekolah dasar, sehingga anak tersebut merasa cemas dan takut. Isu tersebut juga pernah muncul beberapa tahun yang lalu dan sekarang diangkat lagi ke permukaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga membuat kepanikan warga masyarakat setempat, sehingga banyak terjadi pembatasan-pembatasan yang berlebihan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Sebaiknya langkah yang harus kita lakukan agar isu itu tidak berdampak negatif terhadap masyarakat adalah mencari tahu fakta kebenaran kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang atau kepolisian. Apakah berita tersebut benar-benar terjadi atau cuma sekedar hoax atau berita bohong, agar kita bisa menenangkan masyarakat dengan data, agar bisa diyakini oleh masyarakat, sehingga apa yang kita sampaikan tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan kita bisa menghilangkan rasa kepanikan yang berlebihan tersebut dari masyarakat. Tapi walaupun berita yang beredar saat ini hanya sekedar hoax, kita sebagai orang tua juga jangan terlalu lalai untuk menjaga keselamatan anak kita dari hal apapun. Ada contoh kasus yang kedua yang banyak beredar di masyarakat tentang masalah COVID-19. Kenapa saya bilang ini sebagai isu yang beredar di kalangan masyarakat sekitarnya? Karena pernah terjadi suatu kasus, ada seorang warga yang mengalami sakit perut atau bisa juga dikatakan sebagai penyakit mah akut. Mungkin karena rasa sakit yang tak tertahankan oleh warga tersebut, sehingga membuat warga tersebut terjadi kenaikan suhu tubuh. Karena suhu tubuh warga tersebut naik, jadi rumah sakit melakukan rapid test terhadap warga tersebut, dan ternyata hasil rapid test warga tersebut dinyatakan reaktif dengan kondisi penyakit mah yang sudah terlalu akut yang diderita warga tersebut, sehingga dokter memutuskan warga tersebut untuk dirawat inap. Dan dikarenakan hasil rapid test warga tersebut pun dinyatakan reaktif, sehingga warga tersebut dirawat di ruang isolasi dan dilakukan pengawasan yang ketat oleh pihak rumah sakit, dan keluarga tidak bisa untuk mengunjungi. Jadi karena hasil rapid test warga tersebut dinyatakan reaktif, lalu pihak rumah sakit melakukan swab, dan setelah dilakukan swab ternyata warga tersebut dinyatakan negatif dan dipindahkan kembali ke ruang rawatan yang biasa. Kejadian tersebut akhirnya sampai ke telinga warga sekitarnya yang menyatakan pihak rumah sakit tidak melakukan pemeriksaan yang akurat dan menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Jadi yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik agar tidak terjadi kesalahpahaman atau penilaian negatif masyarakat terhadap pemerintah daerah pada umumnya atau rumah sakit pada khususnya adalah pemberian pemahaman terhadap masyarakat tentang tindakan yang dilakukan pihak rumah sakit tersebut adalah benar demi menjaga penyebaran virus COVID-19 tersebut terhadap keluarga terdekat pasien dan juga masyarakat di sekitarnya. Pihak rumah sakit tersebut pun akan memberikan perlakuan yang terbaik terhadap pasiennya. Pastinya pihak rumah sakit tidak akan asal-asalan untuk memeriksa pasiennya, karena tim medis itu bekerja pasti telah sesuai dengan standar operasionalnya.
hal yang dilakukan pihak rumah sakit tersebut hanya ingin melindungi masyarakat Indonesia dari penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi kita jangan berpikir negatif atas apa yang telah dilakukan oleh tim medis kita, karena saya yakin mereka pasti bekerja sesuai standar operasional dan ketentuan yang berlaku. Sekarang kita masuk ke tugas yang kedua, yaitu isu-isu yang muncul atau yang terjadi di lingkungan tempat tugas kita. Sebagai seorang guru SD, salah satu isu yang sedang berkembang di lingkungan tempat bekerja saya saat ini adalah pengaruh pembelajaran jarak jauh atau daring yang telah kita laksanakan 1 tahun lebih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan siswa. Seperti halnya banyak kita temui keluhan orang tua siswa untuk menjawab soal-soal dari guru untuk anaknya. Jadi saat pembelajaran secara daring selama COVID-19 ini berlangsung, sebagian besar siswa SD untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah adalah orang tua mereka. Dan si anak sibuk untuk main game atau sebagainya. Jadi setelah 1 bulan pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kita laksanakan secara protokol COVID-19 yang jumlah siswa di kelas dibatasi hingga 50%. Dan dikarenakan kekurangan ruang belajar yang tidak mencukupi dan jumlah siswa, dan akhirnya siswa diputuskan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan pembagian 2 kelompok. Antara lain, siswa dapat waktu belajar sebanyak 3 kali dalam seminggu. Jadi dikarenakan kurangnya minat siswa untuk mengerjakan tugas dan memahami buku pelajarannya di rumah di saat pembelajaran jarak jauh, dan akhirnya setelah pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah kita laksanakan, disitulah kami bisa mengukur kemampuan siswa untuk menerima materi pembelajaran yang kami berikan. Kami mendapatkan masalah yang cukup rumit untuk memacu kemampuan siswa agar bisa mengiring siswa di kelas mereka saat ini. Sebagai contoh, sekarang saya mengajar di kelas 5 dan kemampuan siswa yang saya ajarkan tersebut setara dengan siswa kelas 3. Mungkin dikarenakan siswa tersebut di waktu menduduki bangku kelas 4 tidak pernah sedikit pun bertemu dengan guru dan mendapatkan pelajaran tatap muka langsung dengan gurunya. Bisa dikatakan siswa tidak mengenal siapa gurunya, dan gurunya pun juga tidak mengenal siswanya tersebut. Tapi walaupun demikian, juga masih ada beberapa siswa yang bisa memahami pelajaran yang saya berikan. Ini merupakan suatu kasus yang sangat berat bagi kami sebagai seorang guru dan juga seluruh guru yang ada di lingkungan tempat saya bekerja. Sebagai upaya yang harus kami lakukan untuk bisa membantu siswa untuk memahami pelajaran mereka saat sekarang ini, apalagi siswa hanya bertemu dengan kami selama 2 jam saja, dan itu pun cuma 3 kali dalam seminggu, adalah dengan cara mengiring siswa untuk membaca dan memahami buku pelajaran yang dengan bergantian, dan sekalian kami menjelaskan kepada siswa khusus untuk kelas tinggi. Dan setelah pelajaran kami terangkan kepada siswa, kami langsung memberikan tugas kepada siswa, sekalian kami koreksi satu persatu, dan siswa pun kami berikan PR yang jumlahnya tidak terlalu banyak, agar siswa mampu dan bersemangat dalam mengerjakannya. Ini merupakan isu yang sedang berkembang di antara guru-guru di lingkungan tempat saya bekerja. Dan kami pun semua guru meminta kepada seluruh wali murid untuk bekerja sama membantu kesuksesan pembelajaran anak kita, baik di rumah maupun di sekolah. Cukup sekian pemahaman serta contoh isu yang sedang berkembang di lingkungan masyarakat tempat tinggal kita, serta isu-isu yang sedang berkembang di lingkungan tempat saya bekerja. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.